بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Ada yang nervous nggak? Hafal. طيب. ما زلنا في الدرس الثاني. Kita masih di pelajaran kedua, Ibu ya. Alisa kata tadi. Wah, Ustaz, suaranya mendem. Tak tahu, kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang saja, kadang-kadang juga enggak juga. Bismillah, sekarang bagaimana? Ada perubahan? Halo? Ada Ustaz? Iya ada. Udah lebih jelas, Ustaz. Udah bagus ya. Alhamdulillah. Mazilna fi dars tsani, alaysa kadzalik? Kita masih di pelajaran kedua, betul? Betul. Iya. Dan kita kemarin masih juga di hiwar. Hiwar kemarin alhamdulillah untuk halaman pertama dan kedua sudah kita baca. Sisa hiwar di halaman ketiga. Hiwarnya memang panjang ini. Ya kan ya Bu ya? Betul? Iya, Ustaz. Sahih. Sahih. طيب، إذن اليوم أو هذه الليلة نستمر قراءة الحوار في الصفحة الثالثة أو في الصفحة الثاني والعشرين halaman ke-22 di kitab. Hal fatahtunna? Naam, fatahna. Jayyid. Mubasyarah kemarin ini ada beberapa kemarin tentang kejadian apa yang di dalam kelas ya. Al-Mudaris menjelaskan bahwasanya waw itu ada beberapa macam, ada wawul ataf, ada wawul qasam, ada wawul hal. Dan kemudian Al-Mudaris meminta kepada muridnya, beberapa muridnya diminta untuk menyebutkan contoh. Di antaranya kemarin Ayub diminta untuk menyebutkan contoh dari wawul ataf. Kemudian Muawiyah diminta untuk menyebutkan contoh dari wawul qasam. Kemudian Faisal diminta untuk menyebutkan contoh dari wawul hal. Itu kan Ibu ya kemarin ya? Ya. Nastamir al-an kembali Al-Mudaris kemarin atau gini kita review dua baris. Al-Mudaris kemarin bertanya, "Karena ba'ani hati mithalan liwawil hal ya Faisal." Misalan liwawi halin ya Faisal. Ini halaman berikutnya kemarin yang sudah kita baca. Halaman sebelumnya kemarin yang sudah kita baca. Kemudian Faisal menjawab, "Dakhaltul masjida wal imamu yakhtubu." Dakhaltul masjida wal imamu yakhtubu. Ini wawunya adalah wawul hal kan Ibu ya kemarin? Ya. Saya masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah. Maknanya ketika. Baik. Nastamir Al-Mudaris memberi apresiasi. Ahsant. Hati mithalan akhara ya Yunus. Hati misalan akhara ya Yunus.
Marratan ukhra, sekali lagi. Hati mithalan akhara ya Yunus. Hati misalan akhara ya Yunus. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berikan contoh yang Berikan lain. contoh yang lainnya lagi ya wahai Yunus. Wahai Yunus, berikan contoh lain, wahai Yunus. Akhar itu sifat kan Ibu ya? Kata sifat. Dan dia berarti kedudukannya sebagai na'atun di sini. Na'atun. Na'atun hanya saja kata akhar itu tidak bisa ditanwin. Akhoro di sana. Makanya akhoro bukan akhoron kan ya? Akhoro. Sama-sama mansub mithalan akhoro. Baik, insyaallah enggak bingung Ibu ya? Hati mithalan akhar. Baik, nastamir. Lalu Yunus menjawab, "Talabtul ilma wa ana kabirun." Talabtul ilma wa ana kabirun. Marratan ukhra, talabtul ilma wa ana kabirun. Talabtul ilma wa ana kabirun. Ma ma'ana talabtul ilma wa ana kabirun? Saya menuntut ilmu ketika saya sudah kabir. Kabir itu bisa kabirul jismi, bisa kabirus sinni. Kira-kira ini kabir apa, Om? Dewasa dong, Ustaz. Sinin ya, sinin. Kabirus sin gitu ya, kabirus sin. Bukan. Kabirus sin. Makanya orang yang sudah dewasa, sudah berusia itu juga disebut kabir. Gitu ya. Ayo. Ini nggak nyindir ibu-ibu ya? Ya, nggak masalah. Ini bukan aib kan ibu ya? Bukan suatu aib, bukan suatu kekurangan. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu itu, tidak ada kata terlambat. Saya pernah ceritakan ibu ya tentang al-qaffal. Pernah? Halo. Ustaz. Al-qaffal ini julukan sebenarnya. Profesinya sesuai dengan julukannya itu. Profesinya adalah tukang kunci. Quflun itu kan gembok atau kunci. Al-qaffal itu tukang membuat kunci atau gembok. Pernah cerita ini saya, Ibu? Iya, ada Ustaz. Udah kan Ibu ya? Beliau mulai belajar itu di usia 40 tahun. Dengan susah payahnya sampai belajar pertama kali belajar itu sering lupa terus. Tapi sabar dan istiqomah. Beliau meninggal di usia 40 tahun menjadi orang yang paling alim, orang paling berilmu, yang paling paham dalam mazhab Syafi'i. Padahal sebelumnya jadi usia dari tahun pertama sampai usia 40 tahun itu tidak pernah belajar agama, bahkan bahasa Arab pun belum paham. Tapi dengan kesabaran beliau bisa jadi alim, orang berilmu. Memang kita tidak selamanya seorang yang belajar itu pasti jadi ulama kan itu. Tapi setidaknya kita bisa bisa menjadi orang yang soleh. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita, atau semoga bisa terlahir dari anak keturunan kita generasi ulama. Amin. Baik. Talabtul ilma wa ana kabirun. Wa ana kabirun. Di sini syahidnya di sini. Wa ana kabirun. Di sini maknanya apa tadi, Ibu? Ketika. Berarti ini wawunya bukan wawul atof, ya kan Ibu ya? Wawul hal. Tapi di sini wawunya adalah wawul hal. Wawul hal. Maknanya bukan dan, tapi ketika atau pada saat. Sedangkan kemudian jumlah setelah waw di sini ana kabirun, ini jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, ya kan Ibu ya? Iya. Jumlah ismiyah di sini fi mahalli nasbin hal, dalam keadaan nasab sebagai hal. Nastamir. Kemudian al-mudaris mengapresiasi, ahsant.
Ahsan. Ya Ubaidallahi. Ya Ubaidallahi. Udhkur. Uzkur. Bentar. Tulisannya hilang. Ya Ubaidallahi. Ya Ubaidallahi. Udhkur ayatan fiha wawun lil hali. Uzkur ayatan fiha wawal hali. Wawun lil hali. Kalau Wawul kalau ini rangkaiannya bukan mudhaf dan mudhaf ilaih ya kan ya. Kalau wawul hal itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau di sini wawun lil hali mubtada khabar. Wawun mubtada lil hali jar dan majrur khabar. wawun hali lil hali. طيب ما معنى هذه الجملة يا عبيد الله اذكر آية فيها واو للحال. Wahai Ubaidillah, bacakan ayat yang di dalamnya ada wawul hal ya Ustaz. أحسنت جيد. Ya Ubaidillah, sebutkan satu ayat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau tidak disebutkan jumlahnya, misalkan di sini ayatan, ayatan itu maksudnya ya ayatan wahidatan gitu ya. Bukan banyak. Demikian juga dengan musanna. Jadi mufrad dan musanna sama seperti itu. Jadi kalau misalkan ayatan berarti maksudnya ya ayatan wahidatan. Kalau ayataini berarti ya dua. Nah, tidak harus disebutkan isnaini atau isnataini, gitu ya. Baik. Udhkur ayatan, sebutkan satu ayat yang di dalamnya ada wawul hal. Baik. Saya tanya sebelum kita lanjutkan, di sana ada ya Ubaidallahi, ya Ubaidallahi. Ini ada harfun nida dan munada, ya kan Ibu ya? Ya. Munadanya mana? Ya. Munadanya. Ya Ubaidallahi. Ubaid. Kata Ubaid di sini kedudukannya sebagai al-munada wa huwa mudhaf. Al-munada wa huwa mudhaf. Thayyib. Kenapa di sini kok fathah? Bukannya dulu di semester 1 harusnya dhammah, ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Yasiru. Karena al-munada di sini sebagai mudhaf. Kalau munada sebagai mudhaf, maka dia mansub. Gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau munada sebagai mudhaf, maka dia mansub. Ini semester berapa? Materi semester berapa? Lupa nih. 3 kalau nggak salah. 3 Om ya? Kalau nggak salah benar. Kalau nggak salah berarti benar. Nggak lupa berarti Ibu. Ya Ubaidallahi, seperti ya Rasulallahi. Tayyib, nastamir. Ubaidullah menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ulaika alaihim la'natullahi. Ulaika alaihim la'natullahi. Wal malaikati wan nasi ajma'ina. Wal malaikati wan nasi ajma'ina. Kita membacanya biasa tanpa kaidah tajwid karena memang kita ini niatnya ini tidak sedang membaca Al-Qur'an gitu kan ya. Tapi membaca maqalah. Enggak masalah seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Tapi kalau betul-betul niatnya membaca Al-Qur'an, maka kita harus menerapkan hukum-hukum tajwid. طيب ما معنى هذه الجملة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية إن الذين كفروا وماتوا ما معنى؟
Sesungguhnya orang-orang Hanya kafir. orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir dan kemudian Kemudian mati ya Ustaz. mati, betul. Orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati, wa matu, dan mereka mati, wahum kuffarun, Dalam keadaan kafir. Kufar. ahsan, wahum kuffarun, ini wa-nya bukan dan, tapi menjelaskan keadaan mereka. Gitu ya, Bu ya? Matu wahum kuffar. Jadi matu wahum kuffar. Mereka mati dalam keadaan kafir. Kafir. Oh, ini saya ngajar kok panjang aja. Baik. Mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi wawunya di sini wawu apa? Hal. Hal. Wawu hal. Kalau wa matu, wa-nya sebelum matu itu wawu apa? Atau Wawul Atau. atof. Ahsantuna. Bisa dibedakan ya, Bu ya? Wahum kufar, wawunya wawul hal, ini menunjukkan keadaan mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ma makna? mereka Atas, semua atas mereka laknat Allah. Ulaika alaihim atau alaihim. Nah, mereka itu akan ditimpakan kepada mereka laknat Allah dan para malaikat dan seluruh umat manusia. Waw di akhir ini semuanya wawul atof, wal malaikah wan nas. Gitu ya, Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Enggak bingung ya, Bu ya, insyaallah untuk ayat ini? Insyaallah. Sudah bisa menerjemahkan ayat kan, Ibu ya? Alhamdulillah, insyaallah. Lanjut. Ibu-ibu kadang mencoba tidak? Kalau ini kan sudah semester. Misalkan kalau ketika membaca mushaf, membaca Al-Qur'an itu, kadang setelah membaca itu coba ini kira-kira maknanya bagaimana? Itu sudah bisa belum? Halo? Ya meskipun tidak semuanya, kadang itu tidak semuanya langsung sudah tahu maknanya, tapi sudah bisa belum beberapa itu memahami maknanya, meskipun belum semua kata. Sedikit Ustaz. Mungkin juga itu Ibu. Selain kita belajar bahasa Arabnya, mungkin juga tetap kita harus ketika latihan menerjemahkan ayat itu tetap harus disandingkan dengan terjemahannya. Jadi kira-kira ini kata ini, kalau pas nggak tahu, langsung dilihat terjemahannya. Ini maksudnya apa? Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum. Lanjut. Ada pertanyaan Ibu tentang ini, ayat ini? Ayo, Jad. Ini sepertinya kalau saya menebak itu mu'allif penulis dari kitab ini itu tidak bermadzhab Hambali. Meskipun ini beliau ngajar ini posisi untuk Universitas Islam Madinah di Saudi. Saudi itu mayoritas Hambali. Tapi di sini beliau ketika mengawali ayat di pertengahan surat, beliau tetap menggunakan bismillah. A'udzubillah. Lalu bismillah. Ya kan ya? Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i memang tetap sunnah meskipun di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah surat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap sunnah untuk memulai membaca Al-Qur'an menggunakan basmalah meskipun di tengah-tengah surat. Gitu ya, Bu ya? Kan memang penulis ini bukan asli orang Saudi. Aslinya orang Pakistan. Nah. Mas Tamir, Al-Mudarris kembali bertanya. Aina wawul hali fi hadhihi al-ayah? Aina wawul hali fi hadhihi al-ayah? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di mana waw halnya dalam ayat ini? Mana wawul hal di ayat ini? Baik. Ubaidullah menjawab, fi qawlihi ta'ala wa hum kuffarun. Fi qawlihi ta'ala wa hum kuffarun. Mafhum Ibu-ibu sekalian insyaallah yang kita katakan tadi. Jadi wawul hal pada lafaz wa hum kuffarun. Kemudian apa nih Ibu? Mas Yusuf.
Nih, apa namanya? Kejar-kejaran namanya. Padahal tadi mulai nggak kayak gini. Kejar-kejaran semua Ahmad ya. Ahmad yang ngejar. Ahmad, Dek. Baik, Nastamir. Al-Mudarris kembali mengapresiasi. Ahsant. Ahsan. Baqiya 3 دقائق. Baqiya Baqiya salatu daqaiq. daqaiq. ما معنى بقي 3 دقائق؟ Tiga menit apa detik ya? Menit ya? Apa? Tersisa 3 3 menit. 3 menit. Ahsantun. Naam. menit. Menit. Kalau detik kan saniyah, thawani. Ini loh. Baik. Daqiq. Ini daqaiq. Daqaiq ini bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Jamak dari mufradnya? Daqiqun. Bukan daqiqun. Kalau daqiqun itu tepung artinya. Daqiqatun. Daqiqah gitu ya bukan? Daqiqatun maknanya menit. Kalau daqiqun artinya tepung. Ibu-ibu memang seringnya berinteraksi dengan daqiq. Safira banyak gorengan. Tadi yang jawab Safira. Mahasiswi itu biasanya sering makan gorengan. Daqiq itu tuh. Daqiqah. Makanya di sana adatnya bilangannya salasu. Ya kan Ibu ya? Iya. Kan bilangan al-adat al-mufradah, bilangan 3 sampai 10 itu kaidahnya selalu menyelisihi kan Ibu ya? Di sana salasu bentuknya mudzakkar karena daqaiqa ini jamak dari daqiqah muannats. Ya kan Ibu ya? Ya. Assalamualaikum. Enggak bingung kan Ibu ya? Halo? Iya. Oh, kalau jamaknya mu'anas jadi mu'anas gitu ya, Ustaz? Kalau Kalau mufradnya mu'anas, jamaknya dia mu'anas ya? betul, kalau misalkan bentuk mufradnya muannas, jamak tetap muannas meskipun tidak ada tak marbuthahnya. Oh, Gitu, ya. berarti kita lihat mufradnya ya? Betul, kita perhatikan mufradnya, jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya. Ya masa misalkan kalau satu orang itu muannas. Kalau kumpul banyak jadi mudzakkar. Masa bisa gitu? Kan enggak kan, ya? Halo? Iya. Baik. Termasuk misalkan kebalikannya, misalkan aslinya mudzakkar tidak ada tak marbuthahnya, misalkan akhun, jamaknya ikhwatun. Ikhwatun itu mudzakkar atau muannas? Zakar. Tetap mudzakkar kan, ya? Ikhwatun itu meskipun diakhiri tak marbuthah tetap mudzakkar. Karena nafidatun mudzakkar atau muannas? Mu'anas. Muannas, jamaknya nawafidu. Nawafidu Nafidah. mudzakkar atau muannas? Mu'anas. Anas. Tetap muannas. Gitu ya, Bu ya. Jadi jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya, tapi kita perhatikan bentuk asalnya, yaitu mufradnya. Ini mudzakkar atau muannas. Wadah? Waduh. Deh. Tapi di sini daqaiqa ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa atau dalam keadaan nasab? Majrur. Dalam keadaan jar. Ahsan. Ini daqaiqa ini majrur, tapi kenapa tandanya fathah? Mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Ini termasuk jamak sighah mutahal jumu' yang Afailu. tidak boleh tanwin, ya kan ya Bu ya? Ya. Kalau tidak boleh tanwin berarti juga tidak boleh kasroh. Kalau majrur, kasrohnya diwakili fathah. Baik, nastamir. Baqiya 3 دقائق. Hal min su'alin? Hal min su'alin. Su'alin. Ma ma'na hal min su'al?
Hal min Apakah ada su'alin. pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Betul sekali. Hal min su'alin indakunna atau indakum, maksudnya seperti itu. Hal min su'al, apakah ada pertanyaan? Ini saya sering kan, insya Allah nggak bingung. Terkadang, ya ini hal min su'al itu bahasa fushah, lughah fushah. Bahasa baku dan bahasa resmi yang paling banyak digunakan. Tapi terkadang bisa juga fi su'al, gitu saja. Fi, pakainya fi. Fi itu artinya ada. Kalau dalam bahasa amiyah, dalam percakapan sehari-hari. Gitu, Mas. Makanya juga ma fi, tidak ada artinya. Ya kan, Mas? Iya. Fi soal, ada pertanyaan gitu, Mas. Kalau ada yang bilang gitu, jangan bingung, ya. Fi soal, ada pertanyaan gitu. Nastamir. Muawiyah kemudian mau bertanya. Na'am, ladayya su'alun. Na'am, ladayya su'alun. Ma ma'ana na'am ladayya su'alun? Ya, saya punya pertanyaan. Ya, saya punya pertanyaan. Baik. Kemarin kita sempat mempelajari lada, ya kan Ibu ya? Iya. Lada itu maknanya persis seperti inda dan ma'a. Wadih? Ya. Dan setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Jadi lada kemudian di sana disambung dengan, kalau di sini disambung dengan ya mutakallim, ya kan Ibu ya? Makanya di sana ya-nya bertasydid. Ladayya, ladayya. Na'am, ladayya su'alun. Lalu Muawiyah bertanya, "Ma ma'na al-hurum fi qawlihi ta'ala?" Ma ma'na al-hurum fi qawlihi ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurumun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. طيب. ما معنى الحرم في قوله تعالى وما الآية؟ Kalau kita terjemahkan bagaimana? Ma ma'na al-hurum fi qawlihi ta'ala? Apa arti al-hurum? Apa arti kata al-hurum fi qawlihi ta'ala di dalam sabda Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu. Ma ma'na? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda. Janganlah kamu membunuh. Membunuh apa? Sayda. Sayd, ma ma'na sayd? Sayd bermakna buruan. Binatang buruan. Gitu ya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda. Kapan kita tidak boleh membunuh binatang buruan? Wa antum hurumun. Ma ma'na wa antum hurumun? Ketika kalian ketika kalian dalam keadaan ihram. Ahsantun. Jadi hurum, kita setelah ini akan tahu makna hurum. Tapi di sini insyaallah paham Ibu ya makna ayat ini? Insyaallah. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Baik, wawunya berarti di sini wawu apa? Wawul hal. Ahsantunna. Wa antum hurum. Menjelaskan kondisi atau keadaan. Baik, kemudian al-mudarris menjelaskan makna hurum. Ma'naha muhrimuna. Maknanya adalah muhrimuna, orang-orang yang berihram. Gitu ya, Bu ya? Antum kan jamak. Ini juga khabarnya jamak, muhrimuna, hurum. Mufraduha haramun. Mufraduha haramun. Ay muhrimun. Ay muhrimun. Jadi aslinya kalau secara makna hurum itu muhrimun. Ini secara maknanya. Bentuk mufrad dari hurum adalah haram. Haram itu jamaknya hurum. Gitu ya, Bu ya? Haramun jamaknya hurumun. Haramun maknanya hampir sama, muhrim. Bukan seperti kata orang bukan muhrim, bukan itu ya. Ini muhrim maksudnya orang yang ihram gitu ya. Muhrim. Jadi haram itu bisa juga maknanya itu muhrim.
Haram, kalau mungkin yang paling familiar di kita, haram itu adalah hukum. Salah satu hukum dalam fikih. Haram. Tapi haram itu juga bisa bermakna muhrim. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Nggak bingung kan ya, Bapak? Bingung tidak? Halo? Yang mahram itu, Fer. Halo, Om? Kalau mahram, Kalau mahram, kenapa, Om? ini kan muhrim dari haram Heeh, juga. betul. Kalau haram, mufradnya apa? Sebenarnya itu kalau dirunut akar katanya sama dari haram, maksudnya kalau mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Mahram, gitu ya. Mahram itu maksudnya adalah yang haram untuk dinikahi. Kalau bukan mahram, berarti yang halal untuk dinikahi. Ya kan, Ibu ya? Iya. Katanya masih haroma, Ustaz. Masih, akar katanya masih sama, akar katanya. Haram. Jadi kalau muhrim itu diharamkan bagi dia pembatal ihram kan itu ya. Kalau mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau bukan mahram berarti yang boleh untuk dinikahi gitu ya. Makanya ini juga kadang jadi kalau secara logika dalam mazhab Syafi'i ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan suami istri itu batal atau tidak wudunya? Batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kenapa kok batal? Padahal kan suaminya. Ya kan suami itu bukan mahram. Ya atau iya? Kalau mahram kok dinikahi? Ya kan gitu ya, Bu. Kan mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Ya atau iya? Iya. Iya. Kenapa dinikahin gitu? Makanya kalau bersentuhan suami istri. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang demikian, atau tapi ini secara logika. Tapi kalau dalil-dalilnya ada tersendiri, insya Allah. Kita di sini nggak bahas fikih. Tapi di sini ayat ini insya Allah agak bingung ya, Bob ya. Dan di sana wa antum hurum di sana maknanya maksudnya dalam keadaan berihram. Kalian semuanya dalam keadaan ihram. Gitu ya, Bob ya. Dalam keadaan. Muhrimun jamaknya. Hurum muhrimun. Baik. Kemudian Muawiyah menjawab jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dan ini menandakan selesainya pelajaran. Kemudian di sana ada kejadian yang diceritakan yarinnul jarasu wa yakhrujul mudarrisu wa huwa yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yarinnul jaras apa makna? Bel berbunyi. Bel berbunyi. Ahsantuna wa yakhrujul mudarrisu wa huwa yaqul. Pak Guru keluar. Dan Pak Guru keluar sambil berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantuna. Kalau wa yakhruju wawunya itu wawu apa? atau wal atof. Wawul ataf. Ahsantuna. Sedangkan wa huwa yaqul wawunya wawu apa? Wawul hal. Wawul hal. Ahsantuna. Insyaallah sudah bisa membedakan Ibu ya, mana wawul ataf, mana wawul hal. Kalau wawul qasam mudah. Hal min soal sampai di sini Ibu. Ustaz, wawul hal itu biasanya diikuti dengan mubtada khabar ya, Ustaz? Setelahnya jumlah. Yang penting jumlah. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Oh, berarti bisa jumlah fi'liyah juga. Bisa. Misalkan dhahabtu wa tala'ati syamsu. Saya pergi ketika matahari terbitnya. Tala'at itu kan fi'lun. Tala'ati syamsu. Fi'lun dan fa'il. Jadi setelah wawul hal itu pasti jumlah. Entah itu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Setelah wawul hal. Gitu Om ya? Ya.
Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Dan soal? Soal? La yujad? Baik. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba Ibu-ibu sekalian. Di sana halaman berikut dan di sana ada latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama ini terkait dengan hiwar yang sudah kita baca sebelumnya. 3 halaman itu hiwarnya. Di sana pertanyaan fahmul makru, itu kemampuan memahami apa yang kita baca sebelumnya. Kita coba Ibu ya, kita jawab satu persatu. Coba nggak masalah. Kita mulai dari Bu Ana. Bu Ana, di sana soal aina ra'a Faisalun hamidan. Saya kasih bocoran. Di sini jawabannya itu di halaman pertama hiwar. Ada susani di bawahnya. Sana ada. Baris kedua. Aina ra'a Faisalun hamidan? Aina ra'a Faisalun hamidan? Kalau hamidan jawabnya ra'aituhu apa ya Ra'a. Ra'a ya. Ra'ahu boleh. Ra'ahu wa huwa yadkhulul hammam. Yadkhulul hammami atau hammamu? Ya. Hammama. Baik. Ra'ahu atau ra'a Faisalun hamidan atau ra'ahu Faisalun wa huwa yadkhulul hammama. Gitu ya, Bapak ya? Bingung tidak? Jadi Faisal melihat Hamid ketika Hamid masuk hammam. Gitu ya, Bapak ya? Halo? Ya. Mungkin bisa ditandai di sana baris kedua di hiwar halaman pertama. Baik. Nastamir? Nastamir Bu Elfi, tafadhali Bu Elfi, aina dhahaba Hamzatu? Masih di halaman yang sama, di halaman hiwar pertama. Dhahaba ila mahja'i. Boleh. Aina dhahaba Hamzatu? Na'am. Dhahaba ila al-mahja'i. Dhahaba ila al-mahja'i. Tapi sebenarnya jawabannya bukan yang itu. Jawabannya adalah jawaban di bawahnya, yaitu Muawiyah. Ra'aituhu wa huwa. Halo? Baris bawahnya, Om. Dhahaba, berarti dhahaba kemana, Om? Halo? Baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima, Muawiyah menjawab ra'aituhu. Hu di sini kan masih Hamzah. Yadkhulu mustausafa. Berarti pergi kemana Hamzah? Ke klinik ya. Ke al-mustawsaf, ya kan ya? Berarti jawabannya bagaimana? Dhahaba Hamzatu Ila mustausafi. Ahsanti. Dhahaba Hamzatu ila al-mustawsafi. Gitu ya? Dhahaba Hamzatu ila al-mustawsafi. Jadi di sana kan kalau yang Faisal jawabannya tadi adunnu annahu roja'a ila al-mahja'i, ini prasangkanya Faisal. Sedangkan sebenarnya apa yang dilihat Muawiyah, ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsaf. Berarti Hamzah pergi ke mustawsaf. Gitu ya? Enggak bingung kan, Om ya? Iya. Nastamir raqam 3. Bu Elfi. Mbak Eka tadi mustami'ah ya? Nah, kalau begitu Bu Juanita, tafadhali, Om. Mata kharajat tulabu min Makkah wa mata wasalu Al-Madinata. Madinatal Munawwarah. Ahsant. Di halaman itu juga, Om. Raja'na Kharajat tulabu min Makkah wasyamsu. Halaman itu juga tadi. Hadis wasyam. salah.
Naam. Asyamsu tatlu'. Oh, جيد. جيد. خرج الطلاب من مكة والشمس تطلع. Kemudian ومتى وصلوا المدينة المنورة wasalul وصلوا madinatal munawwarata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawi. Ya, ba'da salatiz zuhri. من Apa المسجد ba'da salatiz zuhri النبوي. aja, Ustaz? Atau bolehlah ba'da salatil zuhri, boleh, nggak masalah. Jadi kalau pertanyaan mata itu boleh dijawab dengan wawul hal seperti itu, ya. Tidak harus dijawab dengan dzaraf, tapi boleh dijawab dengan wawul hal. Gitu ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Ya bingung nih, Bu, ya, ini tadi. Ini kalau misalkan bingung mana jawabannya, yang mana Bu Juanita tadi? Wahid isnan salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah. Baris ketujuh di hiwar, baris ketujuh. Gitu ya, Bu, ya? Ustaz, mata kharajatul labu boleh nggak sih kharaju gitu, boleh Ustaz? Boleh. Kharaju min Makkah, kalau tidak disebutkan fa'ilnya, maka pakai dhamir fa'ilnya, wawul jamaah. Kharaju min Makkah, gitu ya. Tapi kalau disebutkan fa'ilnya ism zahir, maka jangan ditambahkan dhamir. Kharajatul labu. Ada lagi pertanyaan nih, Ibu? Oh, jawabnya langsung wawul hal nggak boleh Ustaz. Apa, Om? Maksudnya jawabnya nggak pakai khoroju tapi langsung wawul hal depan boleh apa enggak Ustaz? Langsung misalnya mata kharajatul labu min Makkah, langsung agak aneh, oh. Kecuali kalau begini, Om. Wawul hal itu pasti ada sahibul hal. Jadi seperti hal itu pasti ada sahibul hal kan, Om, ya? Hal itu pasti ada yang memiliki hal tersebut, ya atau ya? Iya. Berbeda dengan mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar itu boleh dihapus salah satunya atau dua-duanya. Seperti yang kita pelajari kemarin. Ya kan, Ibu-ibu? Kecuali kalau jawabnya pakai khobar langsung, misalkan mata kharajatul labu min Makkah fi shabahi, gitu boleh. Gitu, ya? Kalau jawabannya pakai khobar seperti itu, boleh. Fi shabahi. Gitu, Ibu, ya? Nggak pakai wawul hal berarti, Ustaz. Nggak pakai wawul hal. Tapi kalau wawul hal, harus ada sahibul hal disebutkan sebelumnya. Kharaju wasyamsu tatlu. Gitu, ya? Ada lagi pertanyaan, Ibu? Mas. هل من سؤال؟ ما في؟ ما في. نستمر. الله عليك. La ilaha illallah. Ini tadi Bu Jonita dulu, harusnya Om Fikri dulu ya? Ya, Om Fikri. Yang pendek aja. Yang pendek aja. Tafadhali Om Fikri, rakam 4. Man alladhi qara'a al-hadis? Siapa yang membaca hadis yang diminta untuk baca hadis? Manil ladzi qara'a al-hadis wa huwa Muawiyah ya Ustaz. Qara'ahu Muawiyatu. Kan itu ada kan ya di sana baris ke berapa itu? Atau kalau dari bawah itu salah satu baris kelima dari bawah ya. Iqra al-hadis al-maktuba 'ala saburati ya Muawiyatu. Berarti Muawiyah yang diminta untuk membaca. Ya kan, Om ya? Iya. Qara'ahul Muawiyatu. Subhanallah. Berarti bisa memahami teks berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Nastamir terakhir berarti Safira tafadhali rakam 5. Al-kalimah al-hurum ma'naha muhrimunah wa mufraduha muhrimun atau hurumun. Pelan. Makna al-hurum bermakna
Al-hurum Bima'na? ma'naha bima'na muhrimuna. Bima'na al-muhrimuna. Al-muhrimuna. Ma mufraduha? Mufraduha Wa mufraduha al-muhrimu. Enggak, ini maksudnya yang ditanya bukan mufrad dari muhrimuna, mufrad dari hurum. Bingung tidak? Lupa Ustaz. Hah? Kan tadi di hiwar ma'naha Haram. al-muhrimuna wa mufraduha haramun ay muhrimun. Berarti tadi jadi bentuk mufrad dari hurum, al-hurum di sini, al-hurum bukan hurum. Al-hurum mufradnya berarti al-haramu. Ya, kalau ada al, mufradnya tetap ada al. Demikian juga sebaliknya, kalau kita merubah mufrad menjadi jamak, kalau asalnya ada al, tetap ada alnya. Kalau tidak ada al, jangan ditambahkan al. Al-hurum mufradnya al-haramu. Kalau tadi maknanya al-hurum adalah al-muhrimuna. Kalau mufradnya muhrimuna berarti mufradnya ya muhrim. Kalau hurum mufradnya haram. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Mafi? La yujad? Baik, kita lanjutkan. Nastamir ila tamrin atsani. Latihan kedua. Mal amr. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan. Kalau ta'ammal sendiri sebenarnya artinya apa sih, Om? Itu yang mainan bor siapa? Kalau ta'ammal sendiri sebenarnya maknanya itu bayangkanlah. Bayangkan. Nata'ammal. Berarti kita bayangkan. Tapi kalau konteksnya seperti ini berarti maksudnya adalah perhatikanlah. Gitu ya, Bu ya? Maksudnya lahid maknanya di sini. Lahidhi. Perhatikanlah. Contoh berikut ini untuk wawul hal. Ini contoh dari wawul hal. Di sini hanya diminta untuk memperhatikan saja, Om. Jadi kita baca ya, Bu ya. Naqra karirna ba'di. Hajajtu wa ana saghirun. Hajajtu wa ana saghir. Ma ma'na hajajtu wa ana saghirun? Saya berhaji ketika kecil. Saya masih kecil. Ahsantun. Saya berhaji ketika saya masih kecil. Baik, wawul halnya mana? Wah. Wa ana. Ya, wawul halnya wa. Ya kan wow. Ya sama. Wa ana saghirun ya. Wow, pada wa ana saghirun. Fatahullah alaikum. Baik. Saya tadi mau ngomong apa sampai lupa. Baik, enggak masalah. Nastamir. Raqam 2. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Marratan ukhra, sekali lagi. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Masuk ke masjid ketika orang keluar dari masjid. Kita baru datang ternyata orang-orang waktu pas bubar. Perasaan agak gimana gitu biasanya. Dakhaltul masjid, saya masuk masjid ketika orang-orang sedang keluar darinya. Udah pulang. Orang-orang udah pulang, kita baru datang. Baik. Di sana ada wawul hal, mana Ibu? Wan nasu. Bukan wa saja. Wan nasu. Alhamdulillah. Nastamir. Karena ba'di mata ar-rajulu wa huwa na'imun. Mata ar-rajulu wa huwa na'imun. Ma ma'na mata ar-rajulu wa huwa na'imun?
Pria itu Itu mati wafat ketika ketika sedang dia tidur. Pria itu mati ketika dia sedang tidur. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah Amin. dan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mata rajulu wa huwa naimun. Ini kita tidak tahu kapan bakal dicabut nyawa kita. Baik, syahidnya di sini wawul halnya mana Ibu sekalian? Wa huwa naimun. Wa huwa naimun. Wawunya itu adalah wawul hal. Enggak bingung Ibu kan insyaallah? Nastamir. كررنا بعدي عاش جدي أكثر من 100 عام عاش جدي أكثر من 100 عام من 100 عام ومات وأنا صغير ومات وأنا صغير. ما معنى؟ Kakekku telah hidup lebih dari 100 tahun ketika aku masih kecil. Kakekku telah hidup telah hidup lebih dari 100 tahun wa mata dan beliau meninggal ketika saya masih kecil. Wa ana shaghirun, ketika saya masih kecil. Bukan ketika kakek masih kecil, tapi ketika saya masih kecil. Orang 100 tahun ya. Akthar min 100 'am. Baik. Lebih dari. Baik, di sana wawul halnya yang mana Ibu? Wa mata? Wa ana shaghirun. Wa ana shaghirun itu ya. Kalau wa mata itu wawunya wawu apa? Ataf. Wawul ataf. Ahsan. Ataf. Jayyid. Enggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Tapi kalau misalnya disingkat, bisa tidak Ibu? Langsung di sana mata, tidak ada jumlah sebelumnya. Mata jaddi wa ana shaghirun. Gitu kan bisa ya Ibu ya? Bisa. Mata jaddi wa ana shaghirun. Nastamir. Rakam 5 كررنا بعدي. طلبت العلم وأنا متزوج. طلبت العلم وأنا متزوج. ما معنى هذه الجملة؟ Aku menuntut ilmu ketika saya sudah menikah. Saya menuntut ilmu ketika saya sudah menikah. Saya sekalian ya. Saya dulu nikah semester 3. Baik. Talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Di sini wawul halnya mana Ibu? Wa ana mutazawwij. Wa ana mutazawwijun. Subhanallah. Wawunya itu wawul hal. Tapi kalau di sekolah di negeri, di umum itu tidak boleh gitu Ibu ya? Boleh tidak Ibu? Kuliah boleh. Kuliah boleh Ustaz. Boleh ya? Boleh. Nah. Kecuali mungkin yang ada beberapa yang beasiswa dengan persyaratan diantaranya kalau sudah menikah nggak dapat beasiswa lagi gitu. Mungkin ada seperti itu. Rata-rata. Oh ini yang jawab barusan rata-rata siapa? Safira. Berarti Safira udah tahu peraturannya tuh. Sudah tahu peraturannya. Di UGM juga gitu Safira. Iya. Kalau Safira ngambil beasiswa juga? Ngambil. Alhamdulillah ya sallallahu. Berarti harus benar-benar nggak boleh mikirin nikah dulu. Jadi nggak boleh mutazawwij dong. Ya. Kok saya nggak ada persyaratan itu ya, kayaknya boleh-boleh. Gimana Bu Ana dulu nggak ada persyaratan gitu? Ada dulu. Ada dulu Nggak ada. Nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu saya sih nggak ada persyaratan. Ya alhamdulillah. Tapi dulu waktu kuliah nikah kamu? Ya enggak lah Ustaz. Oh enggak ya. Padahal enggak ada peraturan gitu. Jodohnya. Belum ketemu jodohnya. Assalamualaikum. Ya sallallahu jami'an. Dan takdir Allah itu pasti yang terbaik kan,
نستمر. رقم 6. كررنا بعدي. لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع. لا لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع. مرة أخرى sekali lagi. لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع. لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع. ما معنى هذه الجملة؟ Jangan kamu membaca koran. Ini koran namanya, bukan Quran. Kayak koran. Koran. Beda tipis. Ini juga bahasa Arabnya mushaf sama sahifah kan beda tipis. Baik. Jangan membaca koran Ketika kamu berjalan di jalan raya. Ketika kamu berjalan di jalan raya, bahaya gitu kan. Di jalan raya baca Quran. Bahaya. Oh, anta tamshi fi syari'i. Ini wawul halnya mana Ibu? Wa anta tamshi. Ahsantuna wa anta tamshi. Wa anta di sana wawunya adalah wawul hal. Jadi bukan wawul ataf yang maknanya dan, tapi ini menjelaskan kondisi atau keadaan. Baik, nastamir. Terakhir di sana raqam 7. Karirna ba'di. Qala ta'ala La taqrabu as-salata wa antum sukara. La taqrabu as-salata wa antum sukara. ما معنى هذه الآية؟ Jangan kau dekati salat. Janganlah kalian mendekati salat Ketika engkau mabuk. Sekarang Ustaz mabuk. Ketika kalian dalam keadaan mabuk, gitu ya. Sukaro itu dalam keadaan mabuk, jamaah. Baik. Di sana ada wawul hal atau tidak? Ada. Mana Ibu? Wa antum. Wa antum. Makanya tadi kita menerjemahkan ketika gitu ya, bukan dan. Jangan mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Ini di awal-awal pengharaman Khomer itu dulu kan memang kebiasaan orang Arab itu minum khomer kan Ibu ya? Halo? Masih sambung ini? Iya, Orang kebiasaan orang Arab dulu itu memang minum khamr. Dan Allah mengharamkan khamr itu dengan bertahap, nggak langsung, karena kebiasaan mereka itu sulit sekali untuk ditinggalkan. Makanya Allah menurunkan syariat itu dengan bertahap. Pertama, Allah tidak langsung mengatakan haram, tapi pertama itu menjelaskan bahwasanya di sana ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya, dan keburukannya lebih banyak daripada sisi baiknya. Masih ingat ayat itu Ibu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun qul fihima manafi'u gimana? Astagfirullah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun wa manafi'u kabirun wa manafi'u katsirun. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Surat apa Safira ini? Surat apa Safira? Udah hafal kan ya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini pertama kali memperingatkan bahwasanya khamr itu, mereka kan kalau diartikan ayat ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para orang-orang itu bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Khamr dan judi. Qul, katakan kepada mereka, fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi. Katakan kepada mereka bahwasanya pada keduanya itu ada dosa besar dan ada juga banyak manfaat untuk manusia.
Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya itu lebih besar atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ini pertama seperti ini. Kemudian lalu dilanjutkan lagi ayat yang ini yang kita baca tadi, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Dan nanti akan yang ketiga, tahapan ketiga itu betul-betul diharamkan. Ya. Itu pada surat Al-Maidah. Kalau tadi kan yang pertama surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamr. Kemudian surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu sudah tahapan ketiga untuk pengharaman. Wahai orang-orang, gimana? Suara saya? Mendem, Ustaz. Mendem lagi, Om. Sore tadi nggak ada izin ya sama Ini mana? Ini. sekarang lebih baik belum? Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk tahapan yang ketiga itu ayat surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, lalu berhala dan mengundi nasib dengan panah, wal azlam, yaitu rijsun min amali syaitan, adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah semua itu, la'allakum tuflihun, semoga atau agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, ini sudah tahapan ketiga dalam pengharaman khamr. Jadi syariat Allah itu diturunkan secara bertahap, itu menunjukkan rahmat Allah kepada kita semuanya. Baik. Tapi di sini insyaallah paham Ibu ya, la taqrabus salata wa antum sukara, di sana wawunya adalah wa antum, yang wawunya adalah wawul hal. Gitu Ibu ya? Ya. Nanti ada pertanyaan Ibu untuk tamrin tsani, at-tamrin tsani. Maafi. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi di sana at-tamrin tsalis, latihan ke-3. Perintahnya mayyiz atau mayyizi. Apa makna mayyiz atau mayyizi? Sama maknanya dengan farriq. Farriq. Bedakan. Gitu ya, Bu ya? Wadah? Kan wawul atof. Mayyiz. Mayyiz wawal atfi min wawil hali fil jumal al-atiyah. Bedakan mana yang merupakan wawul ataf dan mana yang merupakan wawul hal di pada susunan kalimat berikut. Jadi ya, kalau dha khattan wahidan tahta wawil ataf wa khattaini tahta wawil hal, kita tidak menggunakan itu karena kita secara lisan, kita tidak harus menambahkan garis bawah. Tapi kalau ibu mau menandai dengan garis, nggak masalah. Misalkan di sana khat wahid garis bawah di bawah wawul ataf dan 2 garis di bawah wawul hal, nggak masalah. Kita coba dari Bu Ana, tafadholi, raqam wahid, iqra'i. Dibaca dulu baru nanti mana wawul hal atau wawul ataf, gitu ya. Ya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila maktabil mudiri. Santi kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila maktabil mudiri. Wawul halnya ada wawul hal atau wawul ataf di sini? Wawul ataf. Wawul ataf mana? Wazahab. Pak guru keluar dari kelas dan kemudian beliau pergi ke kantor kepala sekolah. Apa? Santi, itu maknanya. Dia misalnya wawul atafnya wa dhahaba, itu kan namanya
Jadi Pak Guru keluar kelas dan pergi ke kantor kepala sekolah. Astagfirullahaladzim. Nggak bingung Mbak Ana ya? Oh, Mbak Ana mah apa yang bingung, nggak ada yang susah. Jangan gitu dong Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kan biasanya kan gitu. Amin, barakallah. Kan biasanya orang itu kan wajar kan ya, orang itu menilai dengan kebiasaan itu. Jangan berekspektasi tinggi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tapi kan memang gitu. Tapi nggak masalah. Nastamir. Bu Elfi, tafadhali. Raqam 2, Bu Elfi. Dakhaltu ala mudiri wa huwa yaktubu. Ahsant. Dakhaltu ala al-mudiri wa huwa yaktubu. Ini coba diartikan dulu. Saya ketemu kepala sekolah ketika dia menulis. Ahsant. Jadi ini dakhaltu ini maksudnya di sana bukan saya masuk ke kepala sekolah, bukan ya? Tapi masuk ruangan kepala sekolah untuk bertemu dengannya, gitu ya. Dakhaltu 'ala al-mudir karena di sana ada ala. Ala itu berarti bertemu di suatu ruangan ya, atau suatu tempat. Dakhaltu 'ala al-mudir, saya masuk ke ruangan atau bertemu dengan kepala sekolah wa huwa yaktub ketika beliau sedang menulis. Baik, berarti di sini wawul ataf atau wawul hal? Wawul hal, Ustaz. Wawul hal, ahsanti. Mudah kan, ya? Nastamir. Ummu Fikri sekarang. Tafadhal ya Ummu Fikri, raqam 3. Dakhala Hamidun wa Muawiyah wal Hasan wa al-fasla. Dakhala Hamidun wa Muawiyah wal Hasanul fasli wal mudarris fasla wal mudarrisi wal mudarri sa'atasu wal mudarrisu yasrahu apa ya? Betul. Daris yashrahu darsa. Gitu ya. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanul fasla. Jadi Hamid, Muawiyah dan Hasan masuk kelas. Wal mudarrisu yashrahu darsa. Mana? Guru. Masa maknanya dan di sini? Ketika guru ketika Pak Guru sedang Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran. Syaraha yashrahu maknanya menjelaskan. Maknanya syarhun. Kita kan sering membahas syarah juga kan ya? Syarah itu penjelasan maksudnya. Syarah Durusul Lughah, penjelasan dari kitab Durusul Lughah. Yashrahu darsa, menjelaskan pelajaran. Tayyib. Awal mudarrisu yashrahu darsa, berarti di sini wawunya ini wawul ataf atau wawul hal? Yang wal mudarisinya wawul ataf. Nah, pelan-pelan. Di sana kan ada banyak waw kan ya? Dakhala Hamidun wa Muawiyatu. Itu wa Muawiyah itu wawul ataf. Betul. Wal Hasan? Al Hasan wawul ataf. Betul. Wal mudarris? Mudarrisi baru wawul hal. Ahsanti, wal mudarrisu itu baru wawul hal. Enggak bingung ya? Insyaallah. Nastamir, masih sisa sedikit. Bu Juanita, tafadhali. A'riful lughataini al-injiliziyyata wal faransiyyata. Ahsanti, a'riful lughataini al-injiliziyyata wal faransiyyata. Apa makna? Saya tahu 2 bahasa. Bahasa Inggris dan Prancis. Ahsanti, Masya Allah. Keren, Bu Juanita. Hebat. Ya, fatahullah alaikunna. Bahannya kok kekal banget.
Bahasa Arab Kapan-kapan juga dia bahasa Arab juga ya keren bahasa ini. Arab juga belajar ini. Bahasa Arab juga 3 pintar juga. bahasa dong, 3 bahasa. 5 bahasa Om, sama bahasa Indonesia sama bahasa Minang. Sama bahasa Padang. Bahasa Betawi kali. Tapi di sana ada wow. Wow apa Ibu? Bu Juanita. Wawul atof. Wawul ataf wal faransiyata. Makanya sama. Al inggrisiyata wal faransiyata. Nggak bingung ya? Subhanallah. Ini banyak bahasa ini. Masya Allah Bu Juanita. Ada Samir. Berikutnya Safira, tafadhali raqam 5. جاءني الولد وهو يبكي ورجع وهو يضحك. ما شاء الله. ما معنى؟ الولد ayah datang kepadaku. Masa ayah nangis? Orang Masa ayah Anak kecil kali bocah. masa ayahnya datang-datang nangis? Gak ada ya yang nangis ya. Ya malu lah kalau dilihat anaknya. Meskipun pernah nangis ya meskipun pernah ya nggak harus di hadapan anaknya. Masa datang ke anaknya nangis ngandung ke anaknya. Gak mungkin ya. kecil. Kalau ayah itu walid, al-walid itu Safira ya. Beda kan al-walid dan al-walad. Walid. Iya, Ustaz Afwan. Biru. Apa makna? Anak kecil datang kepadaku sambil menangis. Dan Waraja'a pergi. dan pergi Kembali. pulang sambil tertawa. Ahsan, Masya Allah. Ini Superman Mas Safira. Superman. Kebalikannya, biasanya kan orang anak kecil datang itu nangis. Ditarik lidahnya, diambil permennya. Tapi ini datang nangis, balik-balik jadi tersenyum, ketawa. Masya Allah. Tapi di sini ada beberapa wow. Safira, ada 3 wow. Yang pertama, wahwa yabki. Wahwa yabki itu wow apa? Wawul hal. Ahsanti, wawul hal. Thumma waraja'a, wawu apa? Wawul atof. Ahsant. Thumma wahwa yadhhak, wawu apa? Wawul hal. Wawul hal. Ahsant. Ya bingung Safira ya? Enggak, insyaallah. Baik, di sana terakhir nomor 6. Ada yang mau jawab nomor 6? Mbak Eka? Masih sakit perut? Syafakillah. Baik. Tadi ada yang belum menjawab? Ada yang terlewat tidak, Om? Nggak ada, Om, insyaallah. Kalau ada yang terlewat, saya nggak sengaja. Aja lagi. Ke Bu Ana lagi berarti. Ke Bu Ana lagi, silakan. Raqam 6. Dakhala Ismailul masjidah wal imamu yaqra'ul Fatihata. Ahsanti, Masya Allah. Dakhala Ismailul masjidah wal imamu yaqra'ul Fatihata. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ismail masuk masjid ketika imam membaca surat Al-Fatihah. Ahsanti, Masya Allah. Di sana ada waw, itu wal imam, itu wawul hal atau wawul ataf? Wawul hal. Wawul hal. Mudah, mudah sekali. Fatahallah alaikunna. Ibu-ibu, hal min soal sampai di sini. Insyaallah nggak bingung ibu-ibu bisa sudah membedakan mana wawul ataf, mana wawul hal. Ya kan ibu-ibu ya? Insyaallah. Allah alaikunna. Hal min soal, ada pertanyaan? Ini masih sisa beberapa. Insyaallah kita lanjutkan di hari Ahad ibu-ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Masih ada beberapa tamrin. Jadi kita baru sampai tamrin at-tamrinul tsalits. Di sana masih lumayan. Sampai tamrin banyak sekali tamrinnya, subhanallah. 22. Ustaz. 22. Ya Allah. Sabar kita ya. Sabar kan Ibu ya? Sabar. Ayo. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Ada soal? Fi soal?
Ayo cari. Kalau amiyah fi soal ya. Kalau fusahanya hal min soal. Visual. Fi soal Mafi soal Ustaz. mafi. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan ya Bu ya. Karena ini jam 9:09. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.